Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacon yang akan mengupas lebih lanjut, meneropong lebih dalam. Kenapa tahun ini ekonomi rakyat terasa begitu sulit? Iya. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, Alhamdulillah. terima kasih. Bagaimana sudah siap untuk meneropong, Iya. mencari sebuah jawaban untuk ekonomi rakyat yang terasa sulit di tahun ini? Ya, insyaallah. Insya Allah. Nggih. Alhamdulillah. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan lebih dalam lagi, ya. Sebelumnya saya akan mendoakan saudara-saudara saya di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video Pintu Misteri saat ini Iya. diberikan kesehatan, Amin. ketenangan hati dan pikiran, Amin ya Allah. dilancarkan rezeki, dilancarkan usahanya, diberikan keselamatan dan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya dan dilindungi oleh alam semesta. Alhamdulillah. Ya, Baik. langsung, ya. Nggih. Sebuah ekonomi tahun ini memang terasa sulit. Ini tidak hanya dialami oleh satu ataupun dua orang, ya Rek, ya. Semakin banyak pelaku wirausaha pun juga mengeluh, rakyat pun juga demikian, Mas Jawir saja pun juga demikian. Namun kembali lagi ya Rek, ya, sebuah perjalanan kehidupan kan sebuah anugerah sebenarnya. Apa yang terjadi melalui Kimacan yang dimana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, kitab Prabu, ini akan mengupas dan meneropong lebih jauh ya Rek, ya, untuk masa sulit di tahun 2025 ini. Nanti semoga apa yang terlihat di kartu ini kita bisa mendapatkan pencerahan, ya, agar bisa memaknai sebuah kehidupan sulitnya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa meyakini bahwa kehidupan itu adalah sebuah anugerah. Ngono ya Rek, ya, semangat selalu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Saya akan mencoba menerobos dimensi portal di tahun 2025 ini. Ini bisa saya bilang fenomena. Kenapa tahun ini ekonomi rakyat terasa sangat sulit. Banyak dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Ya, saya akan membuka melalui kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, saya ingin menggunakan parfum aura dulu sehingga terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif di sekeliling dan membersihkan energi negatif dalam tubuh, ya. Saya gunakan untuk saya menerawang dan bekerja sehari-hari beserta untuk bertemu orang banyak. Saya gunakan parfum aura, parfum sang jagat, untuk melindungi dari tubuh kita tertularnya dari energi-energi buruk. Karena energi buruk apabila masuk dalam tubuh kita tanpa kita sadari, karakter buruk itu akan menempel di dalam tubuh kalian dan membenarkan karakter buruk itu. Itu hati-hati, ya. Hati-hati pengaruh energi buruk, ya, yang membenarkan perilaku buruk. Tuh. Mas Jawir mau pakai energi bulan pernah. Ya, untuk wajah, aura wajah saya selalu gunakan, ya, baju mustika ini. Baju mustika ini bagus sekali karena ada tetesan mustika ratu pantai selatan yang bisa membuat muka lebih awet muda, ya, bersinar dan kencang. Betul. Ya, kita akan lihat. Ya, kenapa ekonomi kita saat ini sulit? Terasa sulit. Lebih tepatnya di bulan Ramadan ini, ya, Nggih. menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri. Ada dua kartu. Akan saya buka di sini. Nggih. Wow. Ya, di sini kartu oracle saya dan kartu tarot saya menggambarkan ada dua sisi, ya, ada dua sisi, ya. Jadi kartu tarot. Ya, ini kartu tarot, ya. Dua-duanya seorang raja yang mendungangin satu banteng dan satu burung Garuda. Ya, artinya ada dua sisi di sini dari versi alam semesta.
dan versi duniawi. Ya, kenapa tahun ini ekonomi rakyat terasa sulit, lebih tepatnya di bulan Ramadan ini? Ya, sebenarnya tidak di bulan Ramadan ini, di bulan-bulan kemarin sudah ada gelagat-gelagat sulitnya, tapi yang lebih parah di bulan Ramadan ini. Ya, ada 3 versi. Saya akan kupas. Ini yang pertama, yaitu versi dari alam semesta. Mohon maaf dicek. Ya, yang saya lihat di sini gambaran yang saya lihat melalui dimensi portal ya. Alam semesta kita sedang tidak baik-baik saja, yang mana tingkat dari bumi ya itu lebih tinggi dari planet-planet lainnya, sehingga semesta mulai akan membuka ruang lagi seperti di tahun 2019 dan 2020 yang tepatnya COVID. Pas saat Ya, COVID. yang mana banyak sekali manusia-manusia nanti akan mengalami kebangkitan spiritual dari permasalahan-permasalahan perekonomian. Ya, banyak sekali. Banyak orang-orang mengalami titik terendahnya manusia di tahun 2025. Ya, karena sejajaran dari planet-planet bumi paling tinggi. Jadi atmosfer dalam bumi itu mendapatkan tekanan besar. Jadi mempengaruhi karakter, mempengaruhi tingkat kinerja manusia yang ada di dalam sini, di dalam bumi. Ya, sehingga banyak hal-hal yang membuat manusia itu, yaitu tadi lost control, bahkan dia lupa tanggung jawabnya, ya, bahkan keburukan-keburukan akan terungkap di tahun 2025. Ya, tahun karma tersebut di tahun 2025. Karena itu tadi bumi agak lebih naik ke atas dari planet-planet lainnya, atmosfer udah mulai tertekan tekanannya, ya, dan karakter manusia berubah. Itu yang membuat di tahun 2025 ini terasa sulit. Karena dari garis besarnya itu tadi alam semesta sedang menseleksi, ya, sedang menseleksi untuk kebangkitan spiritual untuk beberapa gelintir manusia yang akan lolos di situ. Yang tidak lolosnya, yaitu akan karma-karma buruk yang didapat. Ya, ini sama persis yang saya rasakan seperti di tahun 2019 dan 2020. Saat-saat COVID Ya, gitu ya. saat-saat susahnya. Susahnya mencari uang seperti apa. Ya, dan kalian bisa rasakan momen Ramadan ini, ya, seperti Ramadan yang senyap. Ramadan yang senyap, tidak ada keceriaan. Dari pola kalian berpuasa pun akan kalian rasakan, kok nggak selapar dulu ya, kok kayak nggak seperti di tahun-tahun kemarin ya, kok suasananya kayak berbeda ya. Itu pengaruhan atmosfer tersebut. Jadi mempengaruhi si manusia. Ya, itu salah satunya. Mempengaruhi perilaku si manusia yang di Betul. bumi ya, Ki. Ya. Yang mempengaruhi manusia di bumi. Ini pandangan dari alam semesta. Alam semesta ya. Ya. Dan banyak sekali orang-orang di tahun 2025 di titik terendahnya manusia. Keluar dari pekerjaan, ya, di PHK, pekerjaan hancur, ya, usaha bangkrut, banyak perceraian, ya. Dan bahkan di sini mereka benar-benar di titik terendahnya, di nol, susah. Nah, dari situ diproses oleh semesta. Orang-orang mana saja yang akan lolos dan akan naik ke kebangkitan spiritual. Akhirnya setelah mereka lolos dari kebangkitan spiritual, mereka akan bisa memahami hidup lebih bijaksana dan bisa mengerti dengan keadaan. Orang-orang yang lulus dari kebangkitan spiritual mereka mempunyai intuisi yang sangat tinggi sekali nantinya. Akhirnya. Yang mereka bisa belajar di situ. Ya. Jadi dari versi alam semesta, ya, itu tadi bumi sedang tidak sejajar dengan planet-planet lainnya. Ya. Tekanan atmosfernya, ya, mempengaruhi perilaku makhluk bumi tersebut. Untuk dekade di tahun 2025. Ya, pintar-pintarlah kalian. Ya, makanya saya bilang, kalau menurut kalian itu nggak bagus karakter kalian, jangan dipupuk.
Tuh. dihilangkan. Karena kalau kalian pupuk, ya, kalian akan lupa diri dan lupa segalanya. Nanti kalian jatuh di titik terendah. Oke, dengerin nasihatnya Nah, ya. ada beberapa orang yang di titik terendah yang sedang naik dari tingkat kebangkitan spiritual, mereka akan menjalani. Dan ada tipikal orang yang titik terendah, dia malah kriminal, Ada. mencuri, Anjir. begal, merampok. Nah itu Hati-hati. salah sasaran, ya. Yang nggak lolos tadi. Betul, Iya. itu salah satu orang-orang yang nggak lolos, Aku. yang akan membuat hancur dirinya sendiri. Tuh. Ya, ingat, di tahun 2025 di sini ada efek dari alam semesta dan efek duniawi. Ya. Kita lihat dari efek duniawinya. Seorang raja yang sedang menunggang banteng. Pertentangan namanya, mempunyai ego sendiri, mempunyai pemikiran sendiri, mempunyai ambisi sendiri. Sehingga di tahun 2025 ini mereka banyak mendapatkan masalah. Ya. Saya lihat melalui pandangan saya di sini untuk duniawi, ya. Jadi kenapa daya beli masyarakat menurun? Dan saya lihat kenapa juga dari tingkat usaha itu pun menurun. Sepi Pembelinya ya. sepi pembeli karena dari ego. Awalnya dari ego. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Pas pada saat rame tuh pengen ini, pengen itu. Pada saat sepi bingung, mulai dia mencekek pinggangnya supaya ngirit. Nah, itulah efeknya dari dulunya. Dari bulan-bulan sebelumnya ataupun dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada saat dia mulai merasa sulit ekonominya, akhirnya dia mulai ikat pinggang untuk menghemat semuanya. Ya, jadi kalian akan mendapatkan fenomena yang mana itu tadi, ya. Kok pasar-pasar sepi? Kok biasanya dekat dari Ramadan itu Lebaran itu rame. Tapi ini kok Pembeli udah rame, mall-mall rame, pasar rame, tapi kok ini sepi. Ya itulah efeknya. pelaku Ya, usaha ini efeknya seperti itu. Jadi yang saya lihat lagi di sini karena efek PHK massal. Karena Banyak orang-orang yang di PHK, pabrik-pabrik di PHK, perusahaan-perusahaan tutup. Salah satunya. Jadi mereka harus mengirit uang karena salah satu keluarga di PHK. Dan yang kedua, mereka harus membayar hutang masyarakat, maksudnya membayar hutang yang dia punya sendiri. Betul. Dia harus hidup dengan uang seadanya, dan saya harus membayar kewajiban saya, hutang cicilan nih misalnya, cicilan motor, mobil, cicilan rumah, cicilan HP, cicilan apa segala macam. Nah, jadi dia menghemat. Yang penting saya makan dulu dan buat bisa bayar cicilan ke dan depannya. untuk jajan nanti ajalah. Ngoten Itu yang membuat semuanya perekonomian tidak stabil, perputarannya. Ya, jadi mereka mulai mengikat pinggangnya untuk hemat, ngirit, gitu loh. Nah ini tadi mungkin yang dibilang sama Kim Macan tadi, yang bilang sebelum-sebelumnya karena efek dari sebelum-sebelumnya. Ya, efek dari sebelum-sebelumnya. Seperti tadi, dan akhirnya ada PHK-an dan membuat si pelakunya harus mengencangkan ikat pinggang. Ya. Nah itu untuk versi yang namanya duniawi, ya. Jadi masyarakat tingkat pembeliannya kenapa kecil, turun? Itu penyebabnya. Salah satunya. Mereka menyelamatkan diri dulu nih. Betul. Tabung dulu duitnya karena belum tentu nanti kedepannya harus bagaimana. Yang penting bayar cicilan dulu. Nah, untuk yang wirausaha biasanya dekat-dekat Lebaran ini ya, sudah mulai rame, padat, seharusnya orderan banyak segala macam, tapi kok ini masih santai-santai saja. Betul. Yaitu banyak, padahal sudah saya turunkan Kimacan harga promo, harga lebih murah, tapi tetap sepi ya Kimacan. Nah itu tadi. Sudah promo, sudah ini itu. Daya beli masyarakat itu kurang, perputarannya ekonomi kita masih kurang, masih tidak lancar. Dan kenapa banyak? Apakah banyak dari korupsi kemarin Kimacan? Iya, ada pengaruh juga. Berpengaruh juga. Karena dari korupsi tersebut ya, ada pelakunya tersebut ya,
ada campur tangan dari dari pabrik-pabrik. Mohon maaf, nanti kayak money laundry gitu. Ya, betul. Waduh. Itu jadi di-cut. Biar tidak terendus oleh pemerintah. Jadi ini efeknya Jadi juga. efeknya. Ya, tapi jangan khawatir, ini kan namanya babat alas. Nggih. Babat alas untuk membersihkan itu semua, insya Allah stabil nanti. Nggih, amin. Tapi menurut penerawangan saya, dari Lebaran sampai bulan 7 itu kalian harus bisa menghemat. Sudah dilihatin. Pintar-pintar mengelola keuangan. Ya, pintar-pintar mengelola keuangan. Jangan Lebaran habisin, nanti setelah Lebaran udah kehidupan lagi. Ya, betul. Ya, saya prediksi nih bulan 7 akan mulai stabil, udah mulai perataan, udah mulai Pemerataan. perekonomian sudah mulai mulai lancar kembali. Karena ini yang saya rasakan energinya sama persis seperti di COVID Kondisi kemarin. COVID nggih. Ya, perekonomiannya ya. Perekonomiannya nggih. Geliat ekonominya yang agak lesu. Ya. Tapi masih beruntung nggak ada lockdown. Betul. Ya Ki ya. Jen. Waduh gila ya. Ya, terus kita lihat di sini kartu oracle saya menggambarkan ya solusinya gimana Ki Macan. Ya, solusinya yang pertama, kalau misalnya kalian bekerja, bertahan dulu, jangan resign ya sampai keadaan membaik, bertahan dulu, karena pada saat kalian resign untuk mencari pekerjaan itu Susah karena banyak pesaing. ya. Dan kedua, jangan membuka usaha dengan nominal besar. Jen. Ya, jangan investasi dulu, hati-hati. Nanti jatuhnya investasi yang nggak berhasil lagi. Iya, Bodong itu. bisa juga. Ya, dan juga di sini jangan kalian membangun rumah, merenovasi rumah. Ya, kalau uang kalian pas-pasan. Tapi kalau kalian uangnya banyak ya terserah. Ini kalau pas-pasan, renovasi uang ngepas, terus berharap besok Ada tidak lagi. ada lagi tuh, jangan dulu, tahan dulu. Ngoten ya, renovasinya tahan, ini maksudnya Ki Macan ini yang kok ekonomi ngepas Iya. kayak Mas Jawir ngene iki ya menang mending gitu ya. Jadi tahan dulu dan jangan kredit rumah, kredit mobil, kredit motor, tahan dulu. Bertahan dengan apa yang ada dulu. Apabila kalian mempunyai usaha, ya udah bertahan itu dulu. Patenin itu dulu. Gitu ya Ki ya. Ya, jangan kalian ambisi, pengen ini, pengen itu. Tahan Itu dulu. hancur itu. Ngoten ya Ki. Terus efek yang saya rasakan di sini juga, kenapa perputaran ekonomi sulit selain yang saya bicarakan tadi, ada banyak penipuan seperti investasi bodong, arisan bodong. Nah, itulah efeknya juga. Jadi perputaran mereka mandek di situ. Yang kalian arisan Ternyata ditipu. yang ada Uangnya nggak ada. Ya, paket umroh ditipu. Investasi apa ditipu. Nah, sehingga perputaran itu Tidak berjalan. Tidak berjalan. Karena itu penipu duitnya nggak Ya. muter ya Ki ya. Iya. Waduh, jen. Bahaya juga ya Raya. Waduh. Kemudian. Oke. Move, ini yang terakhir. Ya. Yang bisa menyelamatkan diri kalian adalah turunkan ego, turunkan gaya hidup, turunkan gengsi. Karena perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai kamu habis-habisan untuk di Lebaran nanti. Setelah Lebaran kamu pusing 7 keliling. Boleh kita mengeluarkan uang untuk Lebaran, tapi sisihkan untuk persediaan kita untuk setelah Lebaran. Betul. Itu yang Ya, penting juga. karena susahnya itu akan benar-benar susah untuk daya jual. Nanti yang ada kalau misalnya kalian usaha, kalian kasih harga yang paling minim, kalian kerja capek, uang modal habis, Nggak dapat untung hasil. nggak ada. Betul. Itu yang kalian rasakan nantinya, yang untuk usaha-usaha, Wirausaha. Pelaku usaha ya. pelaku usaha. Jadi Hati-hati. jangan hanya yang penting rame dulu deh Macan. Ya boleh, tapi kalian harus bisa memikirkan untuk itu. Ya, daripada tenaga kalian habis, untung tidak ada. Untuk belanja lagi nggak ada, itu loh maksudnya. Ibaratnya. Untuk putar aja. Nanti gali lubang tutup lubang, bahaya.
Ya, itu. Dan untuk yang bekerja, tahan-tahan. Tetap harus Tahan tahan di tempat kerja. Ya, tahan-tahan. Ya, bersyukurlah kalian masih bisa bekerja. Bekerja dapat duit. Betul. Karena di sini semesta perputaran sedang tidak baik-baik saja, dan juga perekonomian kita pun sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang saya prediksi sini, insya Allah di bulan 7 sudah mulai ada pencerahan setelah itu. Karena ini benar-benar pemerintah juga sedang babat alas semuanya untuk kebaikan kita sendiri nantinya. Gitu ya Ki ya. Waduh ini ya Ki ya. Waduh. Jadi ini Ki Macan tadi melihatnya dari sisi alam semesta yang membuat pemikiran kepribadian seseorang itu bisa berubah gitu ya Ki ya. Karena tekanan dari atmosfer bumi lebih naik posisinya dibanding yang lainnya. Nah ini yang merubah pemikiran si manusianya gitu ya Ki ya. Dan kemudian kalau dari sisi duniawinya tadi ada berbagai macam hal, bisa juga karena adanya proses babat alas pemberantasan korupsi itu tadi ya Ki ya. Dan juga ada efek-efek dari bodong-bodong itu tadi. Jadi apabila saudara-saudara di sana merasakan hal yang sama, oh iya lagi susah-susahnya, nah udah tahu susah-susah diirit ya, gaya hidup turunin gengsinya, irit ya, karena yang menolong kita adalah kita sendiri, bukan orang lain ya. Dan juga banyakin berdoa, karena dari berdoa itu hal yang buruk bisa menjadi bagus nantinya apabila kalian berdoa dan beribadah tetap berusaha ya. Jangan banyakin mengeluh, tapi banyakinlah berdoa ya. Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan ya. Tapi kalau misalnya dari saudara-saudara di luar sana, oh enggak Ki Macan, saya baik-baik aja, bertahan, simpan uangnya dengan baik. Jangan sampai kalian baik-baik saja di luar sana, keuangannya, perekonomian atau usahanya kalian gelap mata ya, nanti teriak ya. Jadi itu saja pesan saya untuk saudara-saudara di luar sana, ikutin arus yang ada saat ini. Jangan melawan arus ya. Apabila kalian melawan arus dengan keadaan yang sekarang, tenggelam kalian. Tapi ikutin ritme arus yang alam semesta sedang putar saat ini. Jadi apabila kalian di titik terendah saat ini, berarti kalian sedang mengalami kebangkitan spiritual. Semoga kalian bisa melewati dari ujian-ujian seperti ini menjadi sosok yang orang lebih bijaksana. Orang baru ya, orang baru dengan bijaksana, dengan tingkat spiritual yang tinggi, bisa lebih memahami kehidupan alam nyata dan alam spiritual. Gitu ya Ki. Waduh ini tadi semoga saja ya, kalau yang kakak saat ini sedang mengalami proses titik terendah, semoga bisa mendapatkan pencerahan dan lolos dari kebangkitan sebuah spiritual ya. Kuncinya itu tadi ya, jangan sampai kita lepas dari doa-doa dan ibadah. Kita harus bisa menyisihkan sedikit ruang ikhlas. Betul ya Ki ya, agar apa yang kita rencanakan itu kalau tidak berhasil, kita ikhlas pasrah sama Sang Maha Pencipta. Jangan anarkis, jangan ke hal-hal yang negatif, jangan bobol-bobol ATM, jangan ngerampok, jangan mencuri, jangan membodohi orang, itu ya Ki ya. Kalau ingin kebangkitan spiritual, kalian lolos. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Jadi sudah tahu ya Rek ya. Semoga masa sulit ini tadi Ki Macan melihat masih 4 bulan lagi loh ke depannya, kan Juli ya Ki ya. Semoga kita bisa kuat Rek ya. Hemat-hematlah selalu. Ya kalau mau dengerin boleh, tidak mau dengerin juga tidak apa-apa. Jadi yang sedang kalian hadapin saat ini bukan kalian saja, semuanya ya Ki ya. Yang tidak penting yuk dipangkas saya Rek ya. Nggak usah egois, nggak usah pamer-pamer, nggak usah sok-sokan ya. Yang masih bekerja di sebuah tempat, bersyukur loh selalu ya. Jangan pernah kalian meludahi air sumur yang kalian minum sendiri. Waduh, terima kasih. Bersyukur dengan kerjaan sekarang, jaga rawat kerjaanmu ya. Jangan kau hianati, jangan kau bohongi, jangan kau korupsiin. Betul, gitu ya Ki ya. Dan semoga pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto ini bisa secepatnya mengatasi problem yang sedang dihadapi ya Ki ya. Dan semoga perekonomian Indonesia kembali bisa baik dan stabil kembali. Terima kasih banyak Ki.
Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau mengingatkan kagem sedonipun, kagem kakak-kakak para penontonipun Pintu Misteri, ayo yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Para penontonipun Pintu Misteri yang belum mengikuti, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan dan bagikan video-video yang ada di YouTube dan ada di Facebook, karena syarat dari Rogo Sukmonya Ki Macan yang gratis itu ada like, komen, dan share. Share sebanyak-banyaknya sekaligus agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-medianya Ki Macan, monggo buruan bisa dilihat di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya ya. Admin Pintu Misteri yang asli hanya ada 3, admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Toko online Pintu Misteri itu hanya ada 1 di Shopee saja, nama tokonya Pintu Misteri. Nomor rekeningnya Pintu Misteri itu pun juga hanya ada 1 saja, itu nomor rekeningnya Bank BCA atas nama Slamet Haryadi, nomornya 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Jika ada nomor rekening di luar yang Mas Jawir informasikan, jangan kalian ikuti, apalagi kalian transaksi melalui nomor selain nomor Bank BCA tadi. Iya. Ya, karena kami pastikan nomor rekeningnya Pintu Misteri hanya ada 1 saja. Baik ya Rek ya. Dan jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia ini untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia selalu mendapatkan kedamaian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. NKRI Harga mati. Iya, untuk saudara-saudara di luar sana ya, apabila kalian sedang mengalami permasalahan kerejekian ya, dan juga keuangan lagi seret-seretnya nih ya, banyak kan di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, karena itulah sifat dasar dari manusia. Jadi saya sarankan untuk saudara-saudara di luar sana ya, ada 2 media di sini, minyak kenanga dan minyak gandala ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga ini dikhususkan untuk menarik rezeki, yaitu uang. Kalian bisa gunakan minyak kenanga. Ini khususkan untuk menarik rezeki uang. Tapi kalau untuk minyak gandala ya, ini bisa kalian tarik rezeki keuangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan hati dan pikiran, dan keselamatan. Ini gunakan minyak gandala ya, ada 2 fungsi ya. Untuk minyak gandala ya, kalau minyak gandala ini persyaratannya nama lengkap dan tanggal lahir ya. Tapi kalau untuk minyak kenanga, persyaratannya nama lengkap, tanggal lahir, dan hari lahir. Itu harus klop. Karena buat apa? Untuk saya selaraskan si pemakainya nanti. Gitu ya Rek ya. Nah, silakan untuk minyak gandala kalian bisa menghubungi di admin 3. Kalau untuk minyak kenanga bisa menghubungi di admin 1 dan admin 2 untuk proses seleksinya. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pengecut tidak akan mau mengakui kesalahannya, tapi dia akan berteriak dengan suara lantang dan menuduh orang lain yang bersalah. Nah itu tadi, semoga kita tidak diberikan pemikiran yang seperti itu, sifat karakter yang tidak baik ya Ki ya. Benar ya benar, salah ya salah, akuilah sebuah kesalahan ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.